Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk anak hebat kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumahnya. Nah, untuk pelajaran TIK hari ini, di bab 4 kita akan belajar tentang manfaat serta dampak negatif internet. Silahkan anak-anak buka modulnya ya. Jangan lupa, sebelum kita mulai, silahkan anak-anak berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Nah, semoga dengan berdoa kita semua bisa fokus ya. Apakah anak-anak masih ingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di bab 4 ini? Yuk kita ingat bersama-sama yuk. Ada pengertian internet, lalu mengenal web browser, mengenal search engine, juga praktik cara mencari informasi di internet. Semoga anak-anak masih ingat ya materi-materi yang sudah dipelajari 4 materi ini. Silahkan anak-anak ingat kembali ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat dan dampak negatif internet di kehidupan sehari-hari. Kita perlu untuk mempelajari ini karena kita sangat berhubungan dengan internet, terutama ketika kita belajar dan juga kegiatan sehari-hari. Manfaatnya banyak. Ada untuk berkomunikasi, ada untuk bisnis, ada untuk belajar, juga untuk hiburan. Nah, selain manfaat, ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, untuk kehidupan sosial kita, lalu dapat menimbulkan kejahatan, lalu berhubungan dengan data pribadi kita, dan juga berhubungan dengan kesehatan. Maka dari itu, anak-anak wajib ya untuk bijaksana dalam menggunakan internet di kehidupan sehari-hari. Yuk, selanjutnya kita pelajari ya manfaat dan dampak negatifnya. Manfaat internet di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, internet sebagai sarana komunikasi. Komunikasi artinya proses penyampaian informasi. Nah, kita bisa berkomunikasi lewat internet, contohnya seperti aplikasi WhatsApp yang sering kita gunakan untuk belajar. Lalu ada email yang berfungsi untuk mengirimkan pesan, dan juga Messenger sama seperti email untuk mengirimkan pesan. Lalu yang kedua yaitu internet sebagai sarana bisnis. Internet bisa dilakukan sebagai sarana jual beli atau yang sering kita kenal dengan online shop atau online shopping. Contoh internetnya yaitu ada aplikasi Tokopedia, Shopee, Lazada, JD.ID, juga Bukalapak yang menyediakan atau memfasilitasi internet sebagai sarana bisnis. Kita lanjut lagi. Manfaat internet sebagai sarana belajar. Internet sangat dibutuhkan untuk belajar secara online di saat tidak memungkinkan untuk belajar tatap muka seperti saat pandemi seperti ini. Contohnya, internet sebagai sarana belajar adalah ada Google Classroom, ada Google Meet, dan juga Zoom yang kita gunakan untuk belajar ya nak. Lalu yang keempat, ada manfaat internet di kehidupan sehari-hari yaitu sebagai sarana hiburan. Internet juga menyediakan hiburan di saat sedang beristirahat sejenak dalam beraktivitas. Contohnya seperti film, lalu permainan atau game, dan juga musik. Ingat ya nak, kita menggunakan internet untuk hiburan di saat kita sedang beristirahat ya.
Nah, selain kita mempelajari manfaat, kita juga belajar tentang dampak negatifnya. Kita pelajari bersama ya. Yang pertama, berkurangnya sifat sosial. Yang ke-1, kurang minat untuk bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Lalu, yang kedua, jarang menghadiri pertemuan dengan orang lain. Karena terlalu keasyikan atau terlalu senang dengan menggunakan internet, sehingga berkurangnya sifat sosial kita pada teman ataupun keluarga. Nah, dari itu kita harus bijaksana ya nak, agar kita juga bisa bersosialisasi dan tidak berkurang aktivitas sosial kita. Lalu yang kedua, dampak dari negatifnya yaitu kecenderungan berbuat kejahatan. Contohnya, sering menemui perjudian online di internet, lalu terjadinya pembobolan rekening dan pencurian kode rahasia merupakan hal yang biasa dilakukan di internet. Oleh karena itu, kita harus bijaksana, jangan sampai kita mengklik atau mencoba-coba perjudian di internet, dan juga jangan share atau menulis nomor rekening atau kode rahasia kita di internet, karena bisa jadi dilacak ya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, dampak negatifnya yaitu kecanduan hal-hal negatif dari internet, yaitu menemukannya konten dewasa di internet, lalu membutuhkan biaya-biaya khusus untuk berlangganan permainan dan situs tertentu. Yang ketiga, berkurangnya waktu belajar. Nah, oleh karena itu anak soleh-soleha harus bijaksana dalam mengatur waktu ketika berinternet, agar kita semua bisa menghindari dampak negatif dari internet ini ya. Anak-anak tidak boleh mengklik informasi yang berhubungan dengan konten dewasa, ataupun menghindari pembayaran-pembayaran yang ada di permainan atau situs tertentu. Juga kita harus mendahului waktu belajar daripada berinternet ya. Nah, dampak negatif yang keempat yaitu tersebarnya data pribadi. Karena di internet sering diminta informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, dan usia. Maka dari itu kita harus membatasi ya pengisian identitas pribadi kita, ataupun jika boleh kita boleh memalsukan nama atau tanggal lahir kita. Lalu karena kita mempunyai sosial media, tentu kita sering memposting kegiatan sehari-hari. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan sosial media, jangan terlalu sering memposting atau memberitahu kegiatan sehari-hari kita ya. Nah, dan yang kelima, dampak negatif dari internet yaitu mengganggu kesehatan. Nah, terutama kesehatan mata ya, karena terlalu sering melihat cahaya handphone ataupun laptop, maka mata kita pun jadi lelah, dan akibatnya mata kita jadi merah. Serta posisi badan karena terlalu sering duduk atau tidur dalam waktu lama, jadi membuat badan kita pegal. Oleh karena itu, ketika kita selesai berinternet atau memegang handphone, kita harus melakukan sedikit peregangan supaya badan kita tidak pegal, dan juga seringlah kita melihat pemandangan yang hijau-hijau supaya mata kita tidak lelah dan tidak menjadi mata merah. Nah, itulah materi manfaat dan dampak negatif dari internet. Perlu diingat ya, bijaklah dan disiplinlah dalam menggunakan internet agar kita bisa memanfaatkan internet dengan baik. Jangan sampai kita terkena dampak negatif dari internet karena terlalu berlebihan dalam menggunakannya. Ingat ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hal-hal yang berlebihan, termasuk dalam berinternet. Nah, alhamdulillah ya, untuk materi tentang manfaat dan dampak negatifnya dari internet di kehidupan sehari-hari sudah selesai.
Terima kasih ya untuk anak soleh-soleha sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir dengan teliti. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas yang ibu kerjakan dengan menonton video ini. Terima kasih. Terus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.